Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Badar Pancasona. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sugiyatno, seorang terapis yang sudah bersertifikat master sekaligus sebagai seorang trainer di terapi Gusmus Kabuyutan Nabawadatala ini. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang 4 pola akar masalah yang mengganggu ataupun pencetus sehat dan sakitnya seseorang. Dan pada kesempatan hari ini kita bahas tentang pola tidur. Menurut terapi Kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksa Jasad, pola tidur itu adalah perubahan kesadaran melalui tingkat stimulus yang bervariasi yang menghasilkan keterjagaan. Kalau menurut Guiton pada tahun 1986, tidur merupakan suatu kondisi yang tidak sadar di mana individu dapat dibangunkan oleh sistem sensoris yang sesuai, dan tidur itu merupakan irama yang aktif dan kompleks, melibatkan siklus berulang di mana setiap siklus dalam gambaran dari fase aktivitas tubuh dan otak yang berbeda-beda. Berbeda dengan tidur, itu istirahat merupakan kondisi di mana tubuh mengalami penurunan tingkat aktivitas yang menghasilkan perasaan menyegarkan dalam tubuh, itu istirahat. Terus fungsi tidur bagi tubuh secara biologis itu yang pertama memperbaiki fisiologis dan psikologis. Terus yang kedua melepaskan stres dan ketegangan pada otak ya. Terus yang selanjutnya memulihkan keseimbangan alami di antara pusat-pusat neuron atau otak, susunan tulang belakang juga akan baik. Terus yang selanjutnya menjadi waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan diri sebelum periode bangun atau kita beraktivitas. Terus yang terakhir mempersiapkan proses biologis dan memelihara jantung. Dan masih banyak lagi rekan-rekan, seperti mengembalikan hormon pertumbuhan serta memperbarui epitel dan sel otak. Dan yang selanjutnya menghemat serta menyediakan energi bagi tubuh kita. Terus rata-rata tidur yang baik itu berapa? Kita rata-rata tidur yang baik itu adalah 4 jam. Terus gangguan pada fungsi tidur itu apa saja? Yang pertama, terhambatnya regenerasi sel dan memicu kerusakan organ, terutama liver atau hati dan kandung empedu. Berdasarkan terapi Kabuyutan Nabawadatala, jam tidur yang baik itu diawali dari jam 23 atau jam 11 malam sampai jam 3. Pada jam ini ada proses
apoptosis atau proses yang namanya metabolisme sel. Fase jam 23 sampai jam 1 itu disebut katabolisme, terjadi penghancuran sel yang sel-sel di dalam tubuh yang rusak gitu. Terus pada jam 1 sampai jam 3 itu fase anabolisme, terjadi pertumbuhan sel dan pembentukan sel baru, sehingga jam 3.30 itu akan menjadi penguatan sel. Begitu rekan-rekan. Terus dampaknya apa saja kalau kita ini kurang tidur? Yaitu yang pertama akan muncul timbulnya mata panda atau kantung mata itu kendor gitu. Terus yang keduanya, tubuh terasa lemas, letih, lesu, dan kurang tenaga. Terus yang selanjutnya, kesulitan untuk fokus dan konsentrasi. Dan ada juga kalau kita dampaknya kurang tidur itu sistem imun dalam tubuh itu akan lemah dan meningkatnya risiko penyakit jantung dan kadar gula seseorang itu akan naik. Kesimpulannya begini rekan-rekan, mari kita jaga 4 pola, terutama pola tidur ini demi kesehatan tubuh, sehingga sistem imun kita akan kuat, mood akan menjadi lebih baik, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita, lalu kita bisa memulihkan tubuh dan otak kita, wajah kita akan kelihatan berseri, dan kita akan siap fokus menyongsong masa depan yang dengan penuh semangat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Badar Pancasona.